Oke guys, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Nah, ini adalah cabai saya yang saya tanam di dalam polybag kawan-kawan. Bisa kawan-kawan lihat, ini udah saya tanam, kalau nggak salah itu 1 bulan sehabis tanam ya. Jadi pertumbuhannya seperti ini. Ini sangat bagus dengan daun yang cukup lebar. Ini tidak ada saya pupuk ya kawan-kawan. Ini murni pertumbuhannya secara alami ya. Nah, tentu saja pertumbuhan yang seperti ini kita dapat yaitu dengan menggunakan media semai yang tepat ya. Seperti yang saya sebutkan sering ya, kita perlu menggunakan media semai yang kaya akan unsur hara ya. Nah, ini media semai yang saya gunakan yaitu sekam padi. Nah, itu masih ada padinya. Saya campur juga dengan bakaran dan saya campur dengan tanah subur ya, sehingga pertumbuhannya akan sangat bagus seperti ini kawan-kawan. Nah, ini bisa kawan-kawan lihat. Nah, ini saya tanam di dalam polybag kawan-kawan. Nah, saya akan melakukan perawatan ya pada tanaman cabai ini. Perawatan yang bisa saya lakukan yaitu dengan ini dia, melakukan pemangkasan ya. Nah, daun-daun yang ada di bawah ini kita potong ya. Nah, ini. Nah, ini kita potong. Daun-daunnya seperti ini kita buang ya, kita letakkan seperti ini di bawah ya, untuk menjadi pupuk alami bagi tanaman cabai kita. Nah, ini itu sangat penting ya, kita bersihkan daun-daun yang ada di bawahnya. Nah, sama seperti yang ini. Nah, ini dia cabai saya berikutnya. Nah, ini adalah tanaman cabai saya juga di samping rumah, sama ya seperti yang ada di sebelah tadi. Ini saya tanam kurang lebih udah 1 bulan ya. Nah, ini cukup subur, daunnya juga besar ya, subur hijau ya. Nah, untuk media semainya, nah ini sama menggunakan sekam padi ya. Nah, ini ada butiran-butiran padinya. Oke, sekarang kita akan melakukan perawatan pada tanaman cabai ini. Saya tidak melakukan potong pucuk ya, jadi saya biarkan saja, yaitu dengan nah ini kita perlu membuang daun-daun yang ada di bawah ini supaya apa? Supaya unsur-unsur hara tanaman ini fokus pada proses pembuahannya. Jadi kita buang seperti ini. Nah, cukup seperti ini. Ini adalah perawatan pertama cabai saya ya. Ini tidak saya pupuk, tapi saya menggunakan media yang kaya akan unsur-unsur hara bagi tanaman cabai saya. Nah, jadi cukup kita bersihkan daun-daunnya seperti ini. Sekarang kita lanjut ke tanaman yang berikutnya. Nah, ini dia sama pertumbuhannya, ini sama-sama saya tanam ya. Nah, ini bahkan udah tumbuh 3 cabang ini kawan-kawan pada tanaman cabai ini. Nah, ini ada rumput, kita bersihkan. Nah, kita perlu melakukan perawatan ya. Nah, ini lihat, ini sekam padinya masih ada padinya juga. Sekarang kita akan lanjutkan proses perawatan tanaman cabai ini. Nah, kita buang ya daun-daun ini. Ini daun-daun ini tidak ada manfaatnya sama sekali ya kawan-kawan bagi pertumbuhan cabai kita. Jadi supaya dia fokus pada proses pembuahan. Nah, cukup jadi seperti ini, kita buang sedikit ya. Nah, jadi dia nanti fokusnya pada proses pembungaan, pembentukan bunga dan buah ya. Mungkin ini 1 bulan lagi akan berbuah. Nah, ini tumbuh tiga cabang maksud saya kawan-kawan. Nah, ini lihat, wow, subur ya, cukup subur dan bagus pertumbuhannya. Oke, sekarang kita lanjut ke tanaman yang ada di sebelahnya, bisa kawan-kawan lihat. Nah, ini dia subur juga. Ini perlu kita pruning juga ya, kita buang daun-daunnya seperti yang tadi. Nah, ini kita buang daun-daun yang di bawah ini. Nah, ini udah mau mati, menguning seperti ini kawan-kawan, karena ini tidak ada gunanya, hanya ibaratnya benalu untuk tanaman cabai ini. Jadi tidak ada manfaatnya cabai kita ini memberikan unsur hara pada tanaman yang ada di bawahnya ini. Nggak ada manfaatnya sama sekali ya. Jadi lebih baik kita potong saja supaya dia fokus pada proses pembuahan yang ada di sini nantinya. Mantul. Nah, ini tidak ada siap pupuk, murni. Jadi saya tanam ketika menggunakan media tanam yang tepat ya, media tanam yang tepat, maka pertumbuhannya akan jadi lebih bagus ya, serta cukup penyinaran sinar matahari ya. Jadi cabai ini terlalu panas jangan juga, terlalu dingin jangan juga, terlalu basah juga tidak bagus. Sekarang kita lanjut ke sebelahnya. Ini semua dari biji ya. Nah, ini dia pertumbuhannya cukup bagus ya. Wah, batangnya kokoh,
dan cukup hijau. Baik kawan-kawan, ini agak kelihatan keriting ya, beda dengan yang ada di sebelah ya. Ini agak keriting, saya kurang begitu tahu ya, karena bibitnya ini dari biji, jadi asal-asal saja, bukan asal-asal saya tanam ya, bukan maksudnya dari bibit atau dari biji yang unggul ya. Sekarang kita lakukan perawatan. Nah, ini ada tunas air, kita potong, rumput-rumputnya kita bersihkan. Nah, daun-daun yang ada di bawah ini bisa kita potong juga, karena seperti biasa itu tidak ada manfaatnya. Nah, lihat ini. Nah, ini daunnya kurang begitu bagus. Nah, ini sepertinya kena penyakit ini ya, kena penyakit ini sepertinya ya. Jadi kita bersihkan seperti ini. Nah, ini dia. Oke, mantul ya. Kita lanjut ke cabai yang berikutnya. Jadi saya tanam ini di dalam polybag seperti ini, di samping rumah ya. Nah, itu. Nah, ini dia, lanjut ke sebelahnya. Ini ada berapa ya? Ada 2 pohon. Nah, ini perawatannya cukup mudah ya kalau pada awal-awal tanaman ya, seperti saya katakan tadi. Kita buang daun-daun yang ada di bawahnya seperti ini. Ini seperti parasit ya, seperti saya bilang, nggak ada gunanya untuk tanaman cabai kita, tidak ada manfaatnya, hanya memberi makan daun-daun yang ada di bawah itu ya, unsur-unsur haranya. Nah, kita potong saja. Nah, ini bisa kita lakukan pangkas pucuk ya kalau kita mau. Tapi saya tidak melakukan pangkas pucuk ya, saya biarkan dia tumbuh secara alami. Karena kalau dipangkas pucuk itu pertumbuhan cabenya kawan-kawan akan terhambat ya, biasanya akan tertunda selama 1 minggu atau 2 minggu kalau kita lakukan potong pucuk ya. Beda dengan cabai yang tidak dipotong pucuk, itu lebih cepat berbuah ya. Jadi memang dahannya lebih lebat, cabangnya lebih banyak ya. Tapi untuk proses pembuahan, proses potong pucuk itu dia lebih lamban, itu selama 1 minggu atau 2 minggu, biasanya hampir 2 minggu ya. Nah, biasanya kalau nggak potong pucuk itu berbuahnya lebih cepat 2 minggu dari yang potong pucuk. Walaupun cabang dari potong pucuk itu lebih banyak, tapi yang cabai yang tidak dipotong pucuk itu buahnya lebih besar ya daripada yang potong pucuk. Oke, kita lanjut ya ke tanaman yang berikutnya. Nah, ini dia cabai jumbo kawan-kawan, bisa kawan-kawan lihat daunnya hampir segede tangan ini, telapak tangan, bisa kawan-kawan lihat. Nah, ini dia. Wow, bagus ya. Ini tumbuh beberapa cabang ya, tumbuh beberapa cabang atau tunas air ya. Ini tanpa saya lakukan potong pucuk kawan-kawan, dia tumbuh aja sendiri. Kenapa? Karena media tanamnya cukup bagus ya. Oh ya, saya juga menggunakan ini dia, bungkus semen ya, yang saya gunakan sebagai media tanam saya. Jadi murah, hemat ya, nggak perlu beli polybag. Ini bisa kawan-kawan lihat pertumbuhannya. Nah, itu ada juga cabai juga sebelah sana. Nah, ini dia, ukuran daunnya sangat besar ya. Nah, ini akan kita lakukan perawatan juga seperti yang tadi. Nah, bisa kawan-kawan lihat, tanpa pupuk, tanpa bahan-bahan kimia, bisa menghasilkan tanaman yang sesubur ini. Jadi itu kuncinya. Yang pertama adalah gunakan media semai yang kaya akan unsur-unsur hara bagi tanaman kita, seperti sekam padi dicampur dengan bekas bakaran, dan kalau bisa ya kotoran ternak ya, seperti sapi atau kambing ya, kita gabung, dan tanah subur. Jadi ada sekam padi, bekas bakaran, kohe daripada kambing atau sapi, dan tanah subur. Jadi 4 komponen itu kita campur. Jadi kita tanpa perlu lagi menggunakan pemupukan kimia ya, bahan-bahan kimia. Jadi dia akan subur sendiri ya, seperti ini. Mantul. Semoga bermanfaat videonya, dan jangan lupa untuk like dan subscribe videonya. Bye bye.